Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, khususnya sahabat saya di YouTube. Bahkan dimanapun saja Anda berada, mudah-mudahan pada hari ini semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan channel saya, channel YouTube Johan Chandra Dinata. Dukung terus channel Johan Chandra Dinata dengan mengklik tombol subscribe, di like, kemudian video ini dibagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Pada video kali ini masih tetap terus seputar modus penipuan dan pemerasan video call sex atau VCS yang akhir-akhir ini semakin ke depan semakin banyak korban yang berjatuhan. Terbukti dengan banyaknya chat ataupun komunikasi dengan saya itu di nomor handphone dan nomor WhatsApp saya. Setiap hari saya selalu mendapatkan chatting dari para korban yang meminta solusi bagaimana ini bisa selesai dan mereka bisa merasa aman dan tenang. Artinya apa? Artinya setiap hari banyak sekali korban yang sudah berjatuhan, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Ini cukup memprihatinkan, karena setelah saya coba mencari informasi terbaru tentang kasus-kasus VCS ini, belum ada penangkapan dari pihak Polri terkait masalah-masalah seperti ini. Maksudnya tidak ada ini yang terbaru ya. Kalau yang tahun-tahun lalu ataupun di beberapa bulan yang lalu ada penangkapan penipuan VCS, tapi itu kembali pada korban. Ketika korban itu melapor, maka Polri akan mengambil langkah. Dan harapan saya semoga ketika ada korban yang melapor, ini saya mohon kepada Polri, ketika ada korban yang melaporkan masalah ini ke Polri, mohon untuk segera diambil diambil langkah dan tindak lanjut yang cepat Pak Polri, karena ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan saya pun menghimbau kepada teman-teman, bagi Anda yang memang sudah merasa tertekan habis, uang sudah banyak habis, masih terus diperas, saran saya kalau memang ingin keluar dari masalah ini, tidak ada salahnya Anda laporkan hal ini kepada polisi, agar pelaku tersebut bisa tertangkap. Dan semakin banyak pelaku tertangkap, maka semakin berkurang, bahkan mungkin bisa habis pelaku-pelaku kejahatan seperti ini di bumi Indonesia, bumi Nusantara yang kita cintai ini. Nah, jadi seperti itulah situasi VCS pada saat-saat ini. Masih sangat meresahkan, banyak sekali korban ya. Jangankan orang awam ya, kaum intelektual juga, saya yakin ada yang terkena juga dengan jebakan ini ya. Karena tadi karena mereka tidak mengetahui ada modus seperti ini, kemudian mereka juga mungkin mengabaikan media-media sosial seperti YouTube dan sebagainya. Mereka seolah-olah anti dengan teknologi, anti dengan media sosial. Akhirnya sebenarnya ada informasi-informasi penting yang bisa menyelamatkan hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu jangan segan-segan untuk bermedia sosial, mencari informasi. Saat searching itu di Google ya, jangan hanya kita mencari yang kita butuhkan aja, yang kita mau. Misalnya kita ingin mencari cara menghitung ini, cara menghitung itu, kita cari. Sekali-sekali coba luangkan waktu untuk mencari sesuatu yang bisa memproteksi kita dari modus-modus kejahatan. Coba di searching kejahatan 2021, modus-modus kejahatan 2021,
Coba dicari dulu ya. Nah, itu penting juga untuk menambah wawasan kita, walaupun memang kita tidak membutuhkan itu. Makanya saat kita searching di Google juga tidak pasti harus yang kita butuhkan. Sekedar kita searching untuk mencari perkembangan dunia saat ini, itu nggak apa-apa. Ya, itu malah lebih baik untuk proteksi kita. Oke, saya buka laptop dulu ya. Jadi kronologis PCS itu adalah video call sex, yaitu suatu adegan perhubungan intim yang dilakukan melalui media sosial. Jadi antara si A dengan si B ini jaraknya jauh, kemudian melakukan hubungan seperti melakukan hubungan intim, nah tapi menggunakan sama-sama menggunakan HP ya, seperti video call ya, video call tapi isinya adalah video call seperti berhubungan intim. Disitulah sama-sama terjadi adegan seks membuka pakaian, yang laki juga begitu, yang perempuan juga begitu. Nah, ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan membuat jebakan PCS, korban akan telanjang, korban juga akan menunjukkan alat kelaminnya. Ini yang direkam oleh pelaku dan dijadikan alat bagi pelaku untuk memeras korban. Seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali, marak korban-korban PCS bergelimpangan. Ya, kalau mereka sudah merasa terjebak, nah ini psikologis mereka ini yang terganggu. Psikologis korban ini terganggu ya. Ancaman-ancaman itu yang mengganggu mereka. Pelaku akan mengancam bahwa video ini akan disebarkan. Itu yang membuat korban sangat depresi. Oke, nah jadi setelah video direkam, maka pelaku akan mengancam bahwa video kamu akan saya sebar, sehingga kamu harus kirim uang. Kirim uang sekali, 2 kali itu belum selesai, terus sampai Anda habis. Sampai Anda habis. Kalau Anda layani maunya pelaku, Anda akan habis. Ya kan? Apa yang ditakuti korban? Ya tadi, korban takut kalau video itu disebarkan ke media sosial. Itu saja. Bagaimana kalau Anda yang seorang pejabat, seorang public figure, seorang ya siapapun itu profesinya, jelas akan malu. Apapun profesimu pasti akan malu kalau video kamu ini akan disebar. Ya kan? Itu yang dipakai oleh pelaku untuk mengintimidasi Anda. Padahal yakin sama saya, ya tidak percaya sama saya bahwa video itu tidak akan disebar. Ya, itu hanya gertak dari pelaku saja, ya kan? Nah, itu yang ditakuti oleh korban adalah bagaimana kalau video itu disebar, sehingga korban menjadi takut. Sebenarnya baru kalian ketahui bahwa pelaku lebih takut dari Anda. Nah, saya simpulkan. Jadi Anda nggak perlu takut ya dengan pelaku. Justru sebaliknya, pelaku itu lebih takut dari Anda. Apa yang ditakuti oleh pelaku? Yang ditakuti oleh pelaku adalah ketika Anda tidak mau memenuhi keinginan dia, ya, maka dia akan mencari upaya untuk bekerja lebih keras lagi untuk menekan Anda, agar Anda mau mengikuti kemauan dia. Itu satu. Tapi kalau Anda mudah sekali digertak, Anda nurut, dia tidak perlu kerja keras. Pelaku mungkin tidak menggunakan step-step selanjutnya. Tapi kalau Anda melawan, Anda tidak mau menuruti kemauan dia, dengan Anda tidak melayani, membalas chat dia, itu sudah merupakan sikap perlawanan Anda. Dia akan berpikir keras untuk menggunakan senjata-senjata yang lain. Itu ditakuti oleh mereka. Itu satu. Yang kedua, yang ditakuti pelaku adalah bagaimana kalau Anda melapor ke polisi? Ya, bagaimana kalau Anda melapor ke polisi? Itu juga ada dalam benak pelaku. Kalau sampai Anda melapor ke polisi, maka ancaman penjara sekian tahun, denda sekian ratus juta sampai miliaran, itu sudah ada dalam benak pelaku.
Dia sudah mempelajari ancaman hukumannya. Ya, dia pun lebih takut dari Anda sebenarnya. Ya kan? Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, ketakutan dari pelaku adalah beban moral, beban mental ya, beban mental pelaku menyimpan video call, rekaman video Anda di HP dia, di HP pelaku ya. Itu sebenarnya ancaman bagi pelaku sendiri, bumerang bagi dia. Ya. Jadi ya, takutan yang ketiga adalah beban berat pelaku menyimpan video call Anda, video PCS Anda di HP pelaku. Itu beban berat bagi pelaku. Karena apa? Itu jadi barang bukti. Kalau dia tertangkap, dia tidak bisa berkelit. Ya, dia tidak bisa berkelit. Kalau dia tertangkap, maka rekaman video itu ada sama pelaku, sudah tidak bisa berkelit. Langsung ciduk, langsung masuk penjara, nggak pakai sidang-sidang lagi lah, langsung sikat aja, itu jelas buktinya sudah ada, ya kan? Artinya saking takutnya pelaku, dia tidak akan lagi bisa bela diri. Itu takut dia sebenarnya nyimpan video PCS Anda itu, ya kan? Nah, ini barang bukti tadi ya, video call seks Anda itu adalah barang bukti. Beban bagi pelaku menyimpan video Anda. Kalau sampai tertangkap, selesai dia. Barang bukti ada semua. Anda melakukan barang bukti transfer, Anda melakukan barang bukti screenshot ancaman. Begitu pelaku ditangkap, barang bukti rekaman video Anda masih tersimpan di HP pelaku. Wah, selesai pelaku. Itu saya kasih tahu ya sama pelaku ya. Kamu kira saya nggak tahu? Kamu tuh takut. Nih, ya mungkin ada yang nonton nih pelaku PCS, mudah-mudahan nonton nih. Ya. Nih, saya sampaikan pada pelaku PCS, jangan kamu merasa kamu lolos, jangan merasa kamu aman. Lu juga takut sebenarnya. Ya, kamu tuh sebenarnya takut, lebih takut dari korban. Ya, pelaku, ingat, jangan kamu anggap kamu lolos. Ingat, pasti kamu akan ketangkap. Entah siapa nanti akan melapor kamu, dan barang bukti kamu itu memperkuat kamu. Langsung masuk penjara. Ini untuk pelaku, saya kasih tahu ya. Jangan kamu bilang polisi nggak bisa nangkap kamu. Dari mana polisi bisa nangkap? Nomor rekening lu itu bisa dilacak. Sebenarnya kamu itu berbuat kejahatan ya, menggali lubang kubur kamu sendiri. Nomor rekening itu bisa dilacak. Di sana bisa ketahuan namamu siapa, alamat lengkapmu di mana. Terserah kamu mau pinjam rekening siapa, tapi yang jelas polisi akan menuju ke alamat nomor rekening itu dulu. Kalau memang dia tidak mengaku, nah dia harus tahu siapa yang meminjam rekening orang itu. Ya pasti Anda ketangkap. Jangan bodoh, bro. Anda itu menggali lubang kubur Anda sendiri. Ya, ini pelaku ya. Tuh. Nah, ada satu analisa saya. Karena ketakutan pelaku tadi menyimpan video PCS korban. Ya. Maka dia hanya men-screenshot. Nah, itu. Jadi video itu hanya di screenshot dia, diputar dulu sama dia mencari satu foto yang memang parah. Satu foto korban yang parah, satu slide video di mana korban itu parah, kemudian langsung di screenshot. Nah, kemudian screenshot inilah yang digunakan pelaku untuk menekan Anda, korban. Menekan korban bahwa ini video kamu ada sama saya, ini nanti akan saya sebar kalau kamu nggak ngasih uang. Ini saya kirim screenshotnya. Iya, dia nggak punya videonya lagi. Bah, udahlah. Pelaku tidak punya video lagi karena tadi yang ketakutan yang ketiga, dia tidak berani menyimpan video Anda. Dia hanya bisa men-screenshot, kemudian itulah yang digunakan untuk mengancam Anda. Videonya saya jamin
80-90% sudah nggak ada lagi dia. Video itu tersimpan oleh pelaku, nggak ada. Dia juga nggak mau menyimpan barang bukti. Ya. Jadi screenshot itu hanya dia hanya men-screenshot lalu dikirim ke korban. Nah ini di sini SOP dia gitu, dia ngancem, nih, gitu kan. Wah, jadi korban melihat, waduh, beneran nih, video gue mau disebar, video saya mau disebar. Itu hanya trik pelaku menakuti Anda, mengintimidasi Anda. Ya, dia takut pelaku itu sama Anda, takut. Jadi Anda nggak usah takut, pelaku itu yang takut. Jadi kenapa Anda harus takut? Kalaupun Anda abaikan itu ya sudah. Dia mau maju juga, ya silakan. Dia mau maju, mau nekat nyebarin, memviralkan video Anda, ya silakan. Tetap ingat, berapa tahun ancaman hukumannya. Maka dari itu, sampai detik ini pun saya belum pernah melihat atau mendapat informasi bahwa ada video PCS tersebar viral di media sosial. Video ya. Kalaupun dia mau bagi video, ya sebaiknya hanya pribadi aja. Mungkin hanya kirim pribadi lewat WA ke seseorang yang sifatnya bukan publik. Tuh. Oke? Jadi itu. Sebenarnya pelaku itu lebih takut dari Anda. Jadi Anda nggak usah takut. Adu mental. Jatuhnya sekarang adu mental. Kuatan mana mental kamu sama mental pelaku? Nggak adu mental aja kamu lebih takut, si pelaku tuh lebih takut, nggak usah adu mental. Apalagi kalau mau adu mental sama pelaku, ya kan? Kalau Anda punya mental, hajar aja. Mau apa lo? Gitu. Mau apa kamu? Nih, saya sudah ke polisi, ya kan? Foto. Kamu ke kantor polisi, kamu foto. Foto kamu ke kantor polisi, kamu ngelapor polisi, kamu foto, kamu kirim ke dia, tambah gemeter. Nggak perlu diblok. Gak perlu ganti nomor, dia sudah kabur tuh orang. Fotoin juga nomor rekeningnya. Nih, nomor rekening kamu. Saya sudah tahu nih. Saya sudah ke bank. Apa perlu nih saya jemput sekarang? Gituin aja. Kalau mau nekat, ya sudah nekat, lajulah gitu. Silakan. Tapi ingat, hitungan jam kamu sudah kepegang. Barang bukti sudah ada semua. Itu kalau ada punya mental ya. Ada seorang begitu aja dia sudah gemeter pelakunya kalau Anda sudah bisa seperti itu dengan dia. Tunjukkan, buktikan foto-foto Anda. Saya sudah lapor polisi. Ya, Anda ke polisi, foto, kirim ke dia. Nomor rekeningnya Anda foto, Anda kirim ke dia, Anda besarin. Ayo gitu. Tantang aja. Kalau ada yang berani ya punya mental. Tapi kalau Anda nggak mau seperti itu, Anda diemin aja. Ya, itu sudah Anda sudah melakukan perlawanan juga. Dia takut pelaku itu benar. Pelaku itu lebih takut dari Anda. Jadi saya sangat sayangkan kalau ada teman-teman yang kok merasa takutnya berlebihan. Nggak perlu, Anda itu tidak perlu. Anda diam aja, nggak usah kamu layanin, nggak usah kamu ladenin, abaikan ancaman-ancamannya. Itu kamu sudah bukti kamu sudah melawan dia. Kamu sudah melawan dia gitu loh. Dia keder dia. Kamu tekan aja sedikit dengan ancaman balik, dia paling silakan, tidak silakan. Itu hanya omongan di media, hanya omongan chattingan. Sebenarnya hati dia gemeter juga itu pelaku. Jadi jangan takut ya. Jangan takut transfer uang. Jangan transfer uang. Apapun yang terjadi siap. Separah apa sih penyebaran itu oleh dia? Sudah seberani apa pelaku menyebar video? Kenapa dia tidak bisa menyebar video? Karena di setiap media sosial yang sifatnya publik itu ada filter, ada penyaring. Maka video-video yang seperti itu tidak bisa masuk. Nah, jadi bagaimana dia? Ya dia ngancem pakai screenshot. Screenshot baru bisa. Kalau videonya saya yakin sudah nggak ada lagi, dibuang mungkin. Ya cuma ngambil sekali, hilang, screenshot, hapus. Barang bukti loh itu. Makanya dia nggak berani nyimpen. Iya. Nah jadi apa yang kamu takutkan, saudara-saudaraku? Tuh. Sampai kamu depresi, sampai kamu nggak mau ngapa-ngapa, kamu takut sepanjang waktu kamu merasa takut. Sebenarnya nggak ada yang perlu kamu takutkan.
Video itu nggak ada, udah dihapus. Sudahlah. Ya, kalau sampai dia nekat, mainkan, hajar, lapor polisi. Saya yakin Polri akan langsung berangkat ciduk. Gampang nyari orang itu, nomor rekening bisa ketahuan kok. Ya, ditambah lagi dengan dukungan provider, Telkomsel sebagainya, Polri bisa bekerja sama untuk melacak nomor telepon, nomor HP itu ya. Cuman itulah mereka, nomor HP mereka sering ganti-ganti. Itu untuk ngilangin jejak. Nah, itu juga sudah bukti dia takut. Dia ganti-ganti nomor HP itu juga bukti dia tuh takut. Takut nomor handphone dia sudah terdeteksi. Itu dia tuh takut. Empat ketakutan dia itu. Yang dilakukan dia untuk mengalami ketakutan ada 4 itu tadi. Nomor HP dia ganti-ganti. Dia ganti-ganti nomor HP untuk takut kalau kedeteksi. Dia sebenarnya takut dia itu sama Anda. Pelaku tuh lebih takut. Nah, maka dari itu untuk melacak melalui nomor handphone nampaknya lebih sulit, ya. Tapi yang lebih pas nomor rekening. Nah, nomor rekening ini yang gampang sekali untuk melacaknya. Makanya Anda kalau punya nomor rekening mau dipinjam orang jangan dikasih. Takutnya disalahgunakan untuk kejahatan. Contohnya seperti ini. Oke. Langkah jika PCS itu viral, ya itu tadi. Kalau PCS kamu tidak viralkan di publik ya bukan pribadi per pribadi, bukan. Kalau di publik viral, langkahnya adalah laporkan pelaku itu. Berarti pelaku itu sudah punya mentalnya, sudah sementalnya, sudah waduh hebat banget ya mentalnya. Saya salut. Saya kalau ada pelaku yang berani nyebarin secara viral, hebat itu pelakunya. Berarti sudah nggak punya otak. Itu pelaku goblok, pelaku bodoh, pelaku yang nggak punya otak, nekat nyebarin video orang lah, nggak lama ketangkep. Pikir bro, pelaku, kamu tuh cari duit bukan cari masalah. Sudahlah, saya tahu strategi kamu itu. Kalau kamu sudah nggak bisa dapat duit lagi, ngapain kamu nyebarin video orang? Itu goblok, itu namanya kamu tolol pelaku. Itu pelaku yang bodoh. Oke teman-teman saya, baik yang belum jadi korban maupun sudah jadi korban, jangan takut. Yang Anda takuti selamanya adalah nggak penting. Itu nggak ada semua yang kamu takuti. Kamu yakin sama saya bahwa pelaku itu jauh lebih takut dari Anda. Ada beberapa cara untuk supaya selesai. Ganti nomor HP, ganti nomor WA. Kalau sudah terkadung, sudah kena jebak, semua akun medsos Anda tutup supaya tidak ada akses pelaku untuk menghubungi Anda. Karena kalau dia bisa berkomunikasi dengan Anda, senjata dia ya tadi itu ancam, itu yang merusak psikologis, menggoyangkan mental Anda. Maka saran saya, kalau Anda nggak punya mental untuk beradu dengan pelaku, ganti nomor, tutup semua akses Anda supaya dia tidak bisa berkomunikasi dengan Anda. Tapi kalau Anda yang punya mental, oke lah, blok aja, blok. Ya ini blokir, ganti nomor, blokir. Dia ini lagi, blokir. Nggak usah dilayani, nggak usah diladeni. Tapi kan itu capek, tapi nggak apa-apa kalau Anda mau mempertahankan nomor yang lama. Ya, tapi kalau Anda ingin beradu mental, ya sudah. Dia chat, balas. Ya kan, dia ancam balik. Nah, dia ngirim foto, kamu kirim foto juga. Seperti saya katakan tadi, lama-lama dia mundur. Dia lebih takut dari kita. Ya, kalau memang Anda sudah mengalami kerugian cukup banyak, Anda tidak terima dengan penipuan ini, segera lapor ke polisi dengan membawa bukti-bukti yang cukup. Saya yakin Polri akan menanggapi dengan serius dan segera menangkap pelaku. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf jika ada penyampaian saya mungkin tidak berkenan di hati para pendengar semua. Ini adalah bentuk semangat saya tunjukkan kepada para korban yang saat ini masih belum bisa bangkit, yang masih mengalami depresi gara-gara PCS ini. Mudah-mudahan Anda menonton video saya, sedikit-sedikit Anda bisa bangkit, sedikit-sedikit Anda bisa menghilangkan mindset bahwa video itu akan disebar.
sedikit-sedikit Anda hilangkan rasa takut Anda. Mudah-mudahan video saya ini bisa membantu, memberi spirit bagi korban-korban yang saat ini sulit sekali untuk move on. Oke, makanya saya sampaikan begini karena saya sungguh-sungguh dan saya serius bahwa ini jangan kamu takuti. Ayo bangkit, kembalilah pada kehidupanmu seperti yang semula. Jangan takut itu akan disebar. Ambil langkah-langkah yang sudah pernah saya sampaikan pada Anda. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya mau diviralkan atau tidak oleh pelaku, kita serahkan pada Yang Kuasa. Itu saja. Berdoa, mohon ampunan, bertobat dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mau menutup aib kita. Tak lupa saudara-saudaraku, jika Anda ada rezeki, sisihkanlah sedikit rezeki Anda untuk anak-anak yatim dan para fakir miskin. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Anda, Allah juga akan sayang dengan Anda dan Allah akan lindungi Anda dalam segala hal apapun. Dukung terus channel Johan Chandra Dinata, bagikan informasi ini kepada yang lain. Saya minta, mohon agar ini dibagikan, agar ini bisa menembus cakrawala, agar semua orang bisa tahu dengan modus-modus penipuan seperti ini. Ini sangat jahat sekali penipuan ini, sangat jahat, ya, lebih sadis dari kriminal kekerasan seperti begal dan sebagainya. Ini yang dibunuh adalah mental, psikologis korban yang dibunuh, dihancurkan. Ya, dihancurkan oleh pelaku. Ini lebih sadis, Pak Polisi. Saya mohon Pak Polri, memang pelaku korban untuk melapor itu sangat malu, mereka takut akan tersebar, ini adalah aib. Kemudian mereka juga merasa prosesnya seperti apa, lama apa tidak, terus apakah mereka nanti akan keluar uang juga dalam mengurus proses ini. Itu Pak Polisi, makanya banyak yang tidak mau melaporkan kasus-kasus ini kepada Polri. Mudah-mudahan Polri juga tahu perkembangan PCS ini dan sudah banyak korban. Saya berharap ketika nanti ada yang melapor, mudah-mudahan Polri dengan mudah akan langsung mengambil langkah, mengambil tindakan cepat agar masyarakat Indonesia bisa terselamatkan dari tipuan pemerasan yang sangat kejam ini. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kasih nomor WA saya. Silakan kalau ada yang berkonsultasi, ingin sekedar sharing, berbagi tentang cerita Anda, silakan, saya tunggu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.